Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua mahasiswa? Insya Allah semua sehat ya, amin. Dan Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pertemuan 14 untuk mata kuliah pembelajaran bilangan dan pengolahan data pada bab materi penyajian data. Sebelum masuk ke penyajian data, saya akan sedikit mengingatkan kembali tentang beberapa hal yang terkait kegiatan pengolahan data. Di antaranya ada data, pengumpulan data, pengolahan data, dan sampai pada yang akan kita bahas kali ini yaitu penyajian data. Data adalah segala fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Kemudian data itu dikumpulkan, maka masuklah kita ke pengumpulan data, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Setelah data terkumpul, maka kita masuk pada proses pengolahan data, yaitu mengubah informasi dari data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami oleh diri kita sendiri maupun orang lain. Sehingga ketika data sudah diubah menjadi olahan, maka kita perlu membuat penyajiannya, yaitu melayout atau membentuk sajian dari proses pengolahan data dalam sebuah laporan atau informasi. Bahasanya kita sampai ke materi penyajian data. Terkait penyajian data, ada beberapa bentuk yang bisa kita pilih dalam suatu layout atau bentuk sajian data yang akan kita laporkan. Ada narasi, ada tabel, ada histogram, atau bisa juga berupa grafik garis, diagram lingkaran, atau bahkan piktogram. Bentuk narasi. Contoh di sini, ini adalah berupa data yang dikumpulkan dari data kualitatif, di mana di sini ada sebuah cerita yang terkait dengan pengamatan dalam suatu kelas, juga ada dilengkapi transkrip percakapan antara guru dengan siswa dalam suatu proses pembelajaran. Atau bentuk narasi juga dapat ditampilkan dalam, kalau contoh di sini, narasi di sini adalah sebuah penjelas atau sifatnya adalah tambahan, penjelasan tambahan dari sebuah tabel yang sebelumnya sudah disajikan. Kemudian tabel. Di sini ada tabel 4.3.31 yang menampilkan tentang gain kemampuan CPS matematis berdasarkan peringkat sekolah dan pembelajaran. Di sini ada kolom pembelajaran yang terdiri dua, yaitu SBL dan konvensional. Kemudian peringkat sekolah yang ada dua kategori, di mana peringkatnya adalah sedang dan tinggi, yang masing-masing menampilkan data rata dan simpangan bakunya. Apakah tabel hanya berupa angka-angka? Tentu tidak. Hal ini bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Nah, pada tabel di sini tidak hanya berupa angka-angka, bahkan di sini juga disajikan sebuah bentuk persentase. Yaitu kalau kita lihat di kolom agak bagian bawah, ada persentase perolehan skor per aspek CPS yang didapat oleh siswa. Juga di bawahnya kembali ada keterangan aspek terkuat yang mana yang dimiliki oleh siswa dan aspek CPS terlemah mana yang dimiliki oleh siswa. Di sini ada objective finding, juga ada keterangan acceptance finding. Ini juga masuk dalam kategori tabel. Kemudian histogram. Histogram itu adalah diagram batang, yang dimana batang tadi biasanya menunjukkan sebuah angka yang dicapai oleh suatu kelompok data yang kita amati. Kalau di sini kita bisa melihat ada gain atau peningkatan kemampuan CPS yang dicapai oleh siswa dengan pembelajaran SPL setinggi atau sebesar 0,48
Sementara gain kemampuan CPS yang dicapai siswa dengan pembelajaran konvensional mencapai 0,32. Nah, dari diagram batang seperti ini, sangat jelas kita bisa melihat bahwa gain CPS yang dimiliki yang lebih tinggi adalah pada siswa yang mendapatkan pembelajaran SBL, yaitu setinggi atau sebesar 0,48. Kemudian ada pula bentuk grafik garis. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ini mungkin sedikit rumit ya, tapi coba akan saya jelaskan sesederhana yang bisa saya sampaikan. Ada plot interaksi antara peringkat sekolah dan pembelajaran yang digunakan terhadap peningkatan kemampuan CPS matematis. Nah, di sini grafik garis itu menunjukkan pada peringkat sekolah sedang, gain yang diperoleh siswa dengan pembelajaran konvensional itu setinggi atau sebesar 0,323, sementara yang dicapai siswa dengan pembelajaran SBL adalah 0,33. Dan pada peringkat sekolah tinggi, gain kemampuan CPS matematis yang dicapai siswa dengan pembelajaran konvensional 0,46, sementara gain kemampuan CPS matematis yang dicapai oleh siswa di sekolah peringkat tinggi dengan pembelajaran SBL didapat 0,67. Kemudian ada diagram lingkaran. Nah, di sini kebetulan contohnya itu ada dua kategori, di mana grafik ini menjelaskan tentang analisis ketercukupan akses pendidikan, yaitu perbandingan jumlah siswa lulusan SD negeri yang tertampung dan yang belum tertampung di sebuah SMP negeri di suatu kota. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa lebih besar persentase siswa lulusan SD yang tertampung dalam sebuah SMP negeri. Walaupun yang belum tertampung juga besar juga ya, karena hampir setengahnya, yaitu sebesar 47,51%. Kemudian ada bentuk piktogram. Piktogram itu adalah sebuah diagram tetapi yang dibuat dari bentuk gambar-gambar. Di sini ada gambar plastik, kaca, kaleng, dan kardus dengan gambar-gambar masing-masing. Gambar plastik dengan plastik, gambar kaca untuk kaca, gambar kaleng untuk kaleng, dan kardus juga untuk kardus. Seperti itu. Nah, dengan penjelasan tadi, coba sekarang kita renungkan. Dengan data yang sudah kemarin Anda miliki, kira-kira bagaimana rencana data tersebut akan Anda sajikan? Kalau masih bingung dan ragu, saya akan coba melanjutkan pada penjelasan berikutnya. Bagaimana kita memilih sajian data yang akan kita gunakan dalam sebuah laporan hasil pengolahan data? Kita cukup berpegang pada prinsip penyajian data, yaitu diantaranya, asalkan dia informatif, maka bisa dipilih. Kemudian prinsip komunikatif, lengkap, menarik, dan mudah dipahami. Jadi maksudnya di sini, jika Anda melihat bahwa dengan diagram piktogram Anda melihat bahwa itu lebih informatif, lebih komunikatif, dan lengkap, lengkap di sini artinya tidak ada data yang terlewat atau tidak bisa ditampilkan dalam suatu sajian data yang kita pilih. Kemudian secara tampilan juga menarik, mungkin menarik itu simpel, bisa berwarna atau warna-warni gitu, tetapi juga mudah dipahami, maka itu bisa Anda pilih. Bebas Anda mau pilih yang mana, asalkan prinsip ini bisa Anda pegang untuk sebuah laporan dari hasil pengolahan data yang Anda lakukan. Misalkan seperti ini. Karena memegang prinsip tadi, maka di sini dicontohkan ada dua tipe untuk satu data yang sama yang digunakan. Di sini menggunakan tabel iya, grafik garis juga iya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah mereka saling memperjelas, tidak saling mengulang. Jadi artinya kalau di sini ada tabel gain kemampuan, mungkin kalau dari tabel dirasa belum terlihat lebih tinggi yang mana, maka oleh si pembuat ini mungkin dirasa bahwa dengan grafik garis
akan lebih memperjelas apa yang ingin dia sampaikan. Makanya, berpegang pada prinsip tadi, si pembuat laporan ini menggunakan dua bentuk penyajian data dalam satu data yang sama, yaitu dia memilih tabel dan juga memilih grafik garis. Begitu. Bisa ya? Kira-kira seperti itu dan silakan Anda lanjutkan untuk tugas yang lain. Selamat mencoba, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.